selamat datang di channel YouTube yang baru aja dibuat. Nah, di channel YouTube ini akan berisi soal podcast-podcast yang akan membantu Paurens dalam merawat anabul-anabulnya. Nah, di podcast ini kita akan beri nama TikTok Vet bersama saya Dr. Hewansyah Eka Putri. Nah, seperti namanya TikTok Vet, pasti akan ada vet-vet yang sangat informatif di episode-episode selanjutnya. Tapi untuk episode sekarang, saya sendiri dulu Paurens. Dan mungkin sekaligus untuk memperkenalkan si podcast ini kepada Paurens sekalian. Untuk episode perdana ini, mungkin kita bahas yang ringan-ringan dulu aja ya Paurens. Kayak mungkin ada yang nonton video ini pengen ngerawat anabul, atau Paurens yang sudah merawat anabul mungkin bisa memberikan informasi ini kepada teman-temannya yang akan merawat anabul, bisa banget. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, ayo dong Paurens untuk klik like, subscribe, dan share videonya untuk Paurens di luar sana. Jadi Paurens, untuk merawat anabul itu, untuk mengadopsi anabul itu mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti waktu, sumber daya itu paling penting ya Paurens. Jadi kan nggak mungkin dong Paurens di luar sana kayak mengadopsi anabul tapi nggak diajak nih anabulnya main, nggak, dengan alasan nggak ada waktu gitu kan. Yang kedua ada sumber daya Paurens. Nah, di sumber daya ini mungkin dari memberikan lingkungan, terus makan, itu kan termasuk sumber daya. Nah, yang pertama paling penting itu Paurens mau mengadopsi si anabul ini dari mana? Entah itu dari shelter, dari tetangga, atau dari breeder sekalipun. Yang paling penting Paurens tanyakan itu soal status kesehatan si hewan ini, seperti vaksinasi, obat cacing, terus riwayat penyakitnya itu bagaimana gitu ya. Kalau misalnya dari breeder itu biasanya kan di usia yang masih puppies atau masih kitten. Jadi Paurens boleh tanya itu status vaksinasinya itu bagaimana. Lalu yang kedua, setelah si anabul ini sudah ketemu nih, Paurens ini harus memperhatikan kayak dia bakal bisa nggak ya tinggal di tempat saya. Jadi harus ada lingkungan yang suitable untuk si anabulnya. Kayak nggak mungkin dong kalau misalnya kita itu tinggal di apartemen yang tipe studio dan Paurens itu mengadopsi yang ukuran giant dog. Itu Nggak make sense kan Paurens. Jadi di mana mereka bertumbuh di situ dengan ruangan yang sekecil itu. Jadi harus diperhatikan kenyamanan si anabulnya, yang pertama. Yang kedua itu kayak di Indonesia ini kan lingkungan yang tropis, jadi diharapkan Paurens itu mengadopsi sesuai dengan iklim di Indonesia ya, iklim di Indonesia. Tapi sekarang kalau kita lihat itu banyak ya kayak mengadopsi jenis hewan yang mungkin mereka berasal dari negara yang tidak tropis. Jadi bisa kita adopsi dengan bantuan teknologi Paurens. Kayak Siberian Husky nih contohnya, atau anjing chow-chow. Itu kan nggak suitable nih di lingkungan Indonesia gitu ya. Indonesia ini kan panas. Kalau mereka itu kan mungkin dari negara yang dingin gitu. Jadi kita bisa banget pakai kayak pendingin ruangan. Jadi si anjing ini gimana hidupnya di negara asalnya, kita memang harus melakukan kayak adaptasi lingkungan Paurens biar nggak sakit gitu loh. Nah, ketika sudah dapet nih anabulnya, lingkungannya sudah sesuai, lalu kita lanjut ke makanan ya Paurens. Nah, makanan untuk anabul itu bagaimana sih gitu? Makanan yang direkomendasikan itu sesuai dengan life stage-nya anabul. Kan nggak mungkin nih ketika dia kitten kita kasih makanan yang senior. Tentu tingkat protein, tingkat gizinya itu sangat berbeda. Kayak kitten atau puppies kita berikan makanan yang untuk kitten dan puppies. Kalau misalnya adult itu sesuai usia, dan yang senior itu sesuai usianya. Kenapa? Karena kan tingkat nutrisinya itu pasti berbeda-beda Paurens. Untuk makanan kitten atau puppies sendiri itu dia mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi karena untuk membantu proses tumbuh kembangnya gitu. Dan untuk yang adult itu sebenarnya kita nggak rekomendasikan nih untuk makanan
kitan atau papis. Kenapa? Karena ditakutkan tingginya protein ini akan berdampak masalahnya ke dalam hati, ke organ-organ pencernaannya, itu juga bisa berdampak, Paurens. Lalu untuk anjing senior nih harus diperhatikan, atau hewan senior harus tetap diperhatikan intake kalori, intake protein gitu. Jadi harus benar-benar harus disesuaikan ya Paurens. Lalu setelah itu, setelah anabulnya didapat nih, kita tunggu nih selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Jadi si hewan ini kan tentu perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi seperti tadi di awal saya jelaskan kayak ada vaksin nih. Jadi kita tunggu 2 minggu dulu gitu. Kayak lihat sekaligus adaptasi, sekaligus kita observasi ada nggak gejala seperti flu diare muntah. Karena dalam masa adaptasi mungkin ketika hewan ke lingkungan yang baru, itu bisa aja ada terjadinya stres, Paurens. Nah, stres ini itu juga bisa menyebabkan sistem imun menurun sehingga penyakitnya bisa masuk gitu. Oke, langkah selanjutnya setelah 2 minggu aman nih, nggak ada flu, diare muntah, nggak ada penyakit yang lainnya. Paurens kalau mau vaksin silahkan vaksin, atau misalnya kalau anabulnya sudah vaksin, tunggu jadwal vaksin selanjutnya itu boleh. Mau di grooming justru boleh banget. Lalu diberikan obat cacing, obat kutu gitu untuk preventif atau tindakan pencegahan. Nah, untuk vaksin nih Paurens, pasti vaksin pertama itu dokter hewan menyarankan Paurens untuk kayak pengecekan lengkap nih gitu loh. Kenapa? Akal-akalan dokter hewan nggak ya pengecekan lengkap ini? Gitu. Enggak, Paurens, itu semua pengecekan itu ada tujuannya Paurens. Kayak vaksin pertama kita sarankan itu untuk cek darah. Kenapa untuk cek darah? Karena si hewan yang ini sehat belum tentu subklinis dari dalamnya itu sehat. Jadi kita lihat ada nggak infeksi yang tidak menimbulkan gejala. Jadi ketika nanti misalnya kalau mau vaksin gitu kan, ada cek darah, hasil darahnya jelek, kita treatment dulu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelakuin cek darah, misalnya hasil darahnya jelek, itu mungkin setelah vaksinasi itu bisa menyebabkan adanya gejala klinis yang timbul gitu. Karena si vaksin ini dia tujuannya untuk membentuk sel pertahanan tubuh, membentuk sel memori yang ketika nanti si agen penyakit masuk, jadi si vaksin ini, si antibodi ini udah mengenali nih agen-agen penyakit yang masuk gitu. Jadi Paurens untuk vaksin, tujuan vaksin itu bukan untuk mencegah penyakit masuk. Nah, mungkin ada Paurens yang bilang, divaksin sama nggak divaksin sama aja, bagusan nggak divaksin dong. Gitu kan? Enggak Paurens, justru vaksin itu sangat-sangat penting gitu loh. Kenapa? Karena banyak kasus di klinik nih, dengan penyakit yang sama, yang satu sudah vaksin, yang satu belum vaksin. Yang sudah vaksin itu tingkat survive-nya itu sangat tinggi gitu loh. Dan tingkat keparahan dari gejala klinisnya itu lebih ringan yang sudah vaksin, Paurens. Oke, jadi untuk vaksin itu sangat penting ya Paurens. Jadi bukan akal-akalan dokter hewan untuk si hewannya ini wajib vaksin. Enggak, itu vaksin itu untuk kebaikan anabul Paurens sekalian. Lalu setelah vaksinnya selesai, baru silahkan merawat anabulnya dengan kasih sayang gitu Paurens. Nah Paurens, untuk episode 00-nya ini sudah selesai, dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Paurens yang mungkin mau mengadopsi anabul lagi, atau calon Paurens yang akan mengadopsi anabul. Jadi udah tahu nih gambaran ke depannya untuk mengadopsi anabul itu bagaimana. Nah jangan lupa untuk Paurens untuk klik tombol lonceng supaya nanti notifikasi untuk episode-episode selanjutnya itu masuk ya Paurens. Di next episode mungkin kita akan membahas soal diare ya, mungkin ada bintang tamu yang mungkin sangat-sangat ganteng Paurens. Sangat-sangat ganteng. Jadi jangan lupa klik tombolnya ya Paurens, tombol notifikasinya, biar ketika episode kita ini masuk, Paurens bisa langsung nonton. Oke Paurens, segitu dulu. Bye-bye.